di tempat dan suasana yang mungkin berbeda dengan biasanya. Kami akan membaca 1-2 kalam hikmat daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari yang barangkali menjadi mau'izah, pelajaran iktibar bagi kita semua. Kita lanjutkan saja. Qala al-musannifuna fa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Fa'lam mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Maka hasyaka min khalqihi, kapan-kapan Allah membuat kamu merasa jenuh daripada makhluknya Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menginginkan bahawa membuka bagi kamu akan pintu kemesraan bihi dengannya Allah. Babal unsi, wahsyah liar, jarak, takut, menakutkan. Unsu jinak ataupun dekat, mesra. Jadi ketika Allah gebuka bak tanyo perasaan jenuh, ana senang kepada makhluk Allah, tapi lebih senang tanya berharap bak Allah. Yang ketahuilah Allah tengah gebuka jalan katanya untuk bermesraan dengan Allah. Mungkin selamanya yang menghalangi tanya mesra dengan Allah karena sibuk bak bertimbang manusia. Sibuk bak bertimbang ponyo, sibuk bak bertimbang poje. Terikat dengan ponyo, terikat dengan poje sehingga ibadat, wirid, zikir ham rumput. Tiba-tiba na perasaannya jenuh. Jenuh ke manusia. Nyata manusianya sama mendu. Manjit tak putar harap. Lebih tak bertanya, iji geroi. Ujung-ujung ikhianat di situ. Akhirnya tanya terbuka jalan, ini bahwa Allah mentang tak gantungkan harapan. Yang menyona lagi nyalang perjalanan tanya untuk tak putoro ke Allah. Yang berari Ibnu Athaillah yang tanda Allah inginkan nak buka pintu hubungan yang jeroh, yang mesra dengan Allah. Maksud daripada makhluk ini ma'adallah, apapun yang kan Allah. Dalam arti kata kamu merasa muak daripada mereka itu makhluk dengan hatimu dan merasa tidak senang dengan batinmu dan tidak ada sesuatu pun selain Allah nilai di sisi kamu dan kamu tidak mendapatkan pada selain Allah rasa kepuasan. Ini salah satu yang kondisi batiniah, kondisi batin yang akan dirasakan oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena makhluknya jila macam. Nak orang awam, nak orang yang memang bergerak secara rohani atau spiritual kan untuk bertoro ke Allah. Nak orang yang kata dengan Allah. Nyo yang dipegah oleh Ibnu Athaillah ke orang yang tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan orang yang kalau benar rencana. Tanya mereka tergerak batin untuk taputoro dengan Allah. Tak perlu perkara-perkara yang membuat Allah ridha ke tanya. Tak jaga ibadat fardu, tak perlu ibadat sunat. Pu menteng aktivitas duniawi yang katanya pu buat dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, menjadi penolong agama Allah. Tiba-tiba sedang dalam melakukan perjalanan rohanian atau suluk katanya, sedang menempuh jalan, tiba-tiba ada perasaan yang muak kepada manusia, hanya senang le ke manusia. Kabu tengok tak gantungkan harapan mak manusia. Kabu tu tak melemeh-lemeh dengan manusia. Senang tengok, tak mengadu buat Allah. Walau hana langsung tak dapatkan apa yang tak adu, minimal terasakan ketenangan batin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nyan menyokana lagi nyan terasakan nyan tanda Allah kagak buka ruang.
kagak buka jalan ke danyo untuk supaya hubungan danyo dengan Allah semakin dekat. Karena yang menghambat memandum kedekatan dengan Allah ke yang dalam alamnya. Yang mandum menghambat danyo sehingga danyo hana dekat dengan Allah. Dalam masa lain hana mesra dengan Allah. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah, nyo apapun yang menghalangi cinta orang yang ke Allah gesingkirkan. Maka berhalang kitab nyo orang gak cintai oleh Allah, nya ngepumatiannya, ngepumati permoh, gepe hancur harta hingga agaknya udip sebatang kara, patai udip sebatang kara tapi baik stres, baik sampai bunuh diri. Semakin membuat agaknya dekat kepada Allah. Sebab orang ada kebi ujian oleh Allah nah macam. Nah yang bisa dijalani dengan kesabaran. Yang ujiannya adalah kafaratul lidzunub, menjadi penebus dosa. Nah orang yang ada kebi ujian oleh Allah membuat agaknya semakin jauh daripada Allah. Malah stres bangka mati anak mati inang enggak ada harta tinggal bah keke je tiga gede. Repoh je roh ke. Nyan berarti hukuman yang gebi oleh Allah ke nyan kan ujian nyan azab di dunia dan nang gebi azab di akhirat. Dia tegu uji oleh Allah kan makin kembali dan taat dengan ke Allah makin jauh. Makin jauh dan makin ke kufur. Ke Allah ni yakin gili. Ya kadang menatan Tuhan. Kemudian yo lagi yo kak tanya orang miman dan miman lam tapi hana bantu oleh Allah ke pemelarat tu anak-anak mati musibah gak ada harta-harta lam bahroro ko ju kude tiga de getut juro grup jalan laut. Yan yang model-model menan yan ujian yang dipilih Allah kan untuk derajat, kan untuk penebus dosa. Tapi yan adalah hukuman yang dipilih Allah ke ganyan dan merupakan hukuman di akhirat. Tapi nada botut hamba Allah yang ada gebi hukuman ridha, ada gebi cobaan ridha. Dah orang yang ridha kepada cobaan Allah, ke para rasul dan para wali. Orang yang ada gebi hukuman, bedakan hukuman, cobaan atau ujian. Tegakan cobaan ujian, gebi ujian atau cobaan oleh Allah, orang yang senang. Ini adalah hamba-hamba yang dengan gebi ujian, gebi derajat li Allah. Maka orang yang menyokabrat kecintai li Allah, apapun yang menghalangi cinta orang yang ke Allah, Allah gesingkirkan. Karena menyebutkan dalam bahasa tasawufnya Allah memiliki sifat cemburu. Ikan cemburu ke bawah. Artinya mana sifat cemburu? Pemantang yang menghalangi hamba yang kagak kasih oleh Allah daripada memaksimalkan cinta hamba yang ke Allah, yang Allah akan gesingkirkan. Maka ada kalian rasul-rasul luar biasa uji oleh Allah. BJO dah pegah kisah Nabi kita yang Nabi Muhammad. Ketika mentaudib Sayyidah Khadijah dan apa ni Abu Talib, Rasulullah mentang dijadikan orang yang sandaran dari segi biaya, ekonomi segala macam na Sayyidah Khadijah. Dari segi popularitas dalam kaum, kehormatan dalam kaum na paman ke Abu Talib. Tapi Allah kan gesingkirkan mendung meninggai Sayyidah Khadijah, meninggai Abu Talib. Sehingga dalam tahun yang sama dikenali dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kegundahan. Sehingga Rasulullah berangkat ke hijrah Taif untuk mencari harapan baru, tempat sandaran baru. Tapi Allah Ta'ala hana sampaikan hajat Rasulullah. Untuk ke Taif dilempari Rasul, hanya terima oleh masyarakat Taif. Sehingga ada saat betul-betul hana sotung le, baru Rasulullah ke munajat ba Allah. Tok ke Allah gaknya berharap, hana berharap le ba manusia. Artinya sampai sabah ucapan Rasulullah yang sangat terkenal le dilempar le penduduk Taif, illam yakun alaika ghadabun, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Andainya ya Allah menyeronkan karena bungeh kelon lon la ubali, hana lon peduli. Urang hana hitung lon hana masalah, yang penting ron ya Allah baik marah kelon. Baik sampai lon irham le urang Taifnya karena ron hukum lon ya Allah. Tapi menyeron ridha hana marah kelon, fala ubali ba. Lo hana lon bermun. Barang kadum je seksa sakiti lon selama ron ya Allah hana bungeh kelon, lon hana lon bermun. Anggotanya baru dipanggil Nabi kita oleh Allah ajak healing. Iaitu melakukan Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'rajnya untuk menghibur Rasulullah dan untuk meneguh keyakinan Rasul.
Rasul sempat goyang lih meninggai Sayyidah Khadijah dan paman ngayan. Gajak dari Rasulullah yang main. Tanggung-tanggung kuyau syurga pakai main. Iho ke diung aras. Lakukan perjalanan singgah di Madinah yang akan menjadi tempat hijrah Rasulullah sahabat saat. Pakajak Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Allah kepakat healing di alam bawah dan alam atas. Jadi untuk dalam rangka menghibur Rasulullah dan meneguhkan keyakinan Rasulullah. Yamban nekalan Allah Taala watai gu uji manusia kan menan-menan aju. Kan tanya BO gebi musibah ada pegahnya ujian. Ujiannya mio tanya taat. Ega urang baik kula si, meglah hantam datamang. Mula lokal hantam ta datamang. Pelajaran hantam dak ikut. Mungkin pegah ujian. Ujian ke urang yang nak ikut pelajaran. Nak datamang lokal, nak absen, titik uro. Nyo tamang lokal hana mudah daftar ta. Baik kulayan mudah daftar ta. Menan tayo hana tiba-tiba kai long ikut ujian ni. Ikut ujian gurung yang nak belajar. Nanti orang mukminnya baru geken ujian, nyaganya nak taat. Amio taat dan puana sembayang ana mukiblat dan doa yang ke ujian hukuman. Hukuman atau azab ke bila Allah ke ganyan. Maka karena yan pegah li Ibnu Athaillah ino kajian menteng Allah kagebi rasa jenuh tanya kepada makhluk, kepada apapun yang selain Allah, maka ketahuilah Allah tengah menginginkan untuk kena buka pintu hubungan baik atau mesra tanya dengan Allah. Kemudian mata atlaka lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Dan kapan-kapan Allah membebaskan lidahmu, lisanmu dengan permohonan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah menginginkan untuk memberikan permohonanmu. Mio tanya kage ilham ni Allah ruh tak mendoa. Yang tanda Allah kena juk. Sebab telah sabah sebab adi daripada Allah gebi nikmat ke tanya melalui doa. Doanya sebab adat ke. Lagi sebab adat tro benar pajebu. Sebab adat pulih gerah benar tajib i. Sebab adat pulih penyakit benar tajib ubat. Sebab adat gebi pe yang tak inginkan ba Allah benar tak mendoa. Pakai karuh tak mendoa yang tanda Allah kena juk. Maka dia hanya berdoa. Hanya dah pegah kahek lu mendoa nak kejuk. Mio karuh tak mendoa yang tanda kena juk. Mio karuh tak laki ampun tanda kena terima ampunan. Katanya jadikan li Allah orang yang gemurkai li Allah han kena tuang ke hamba ke pelala tanya. Harus laki ampun, harus tak mendoa, harus tak taubat. Mio karuh tak laki ampun, karuh tak taubat, roh tak melaki tak mendoa ba Allah yang tanda Allah kena juk. Hana kena juk ke betua harus tak mendoa. Maka nak kisah hotel Za'ad Fir'un karam lam laut. Pataian Fir'un kamulai je sadar sampai kun amantu billadzi amana Banu Israel. Long kau iman dengan Tuhan yang iman liawak Banu Israel. Karena hana itu dia Allah. Ba Fir'unnya pertoton hana gebi sakit li Allah. Jangankan sakit membersin sakit laule pilek antam. Pertoton urang hantam sakit mu batuk hantam pasti kepegah roh ke Tuhan. Maka Fir'aun berani dakwa roh Tuhan. Karena ji hana itu Allah, patai kakaram nala oi keun ilong ka kumiman ngan Tuhan yang miman lewat kampung roh ko. Berarti mau taceh kan. Hana itu Allah bukan ngan Tuhan yang miman lewat kampung roh ko. Billadzi amana Banu Israil. Amana bihi Banu Israil. Jadi malaikat Jibril khawatir ke nyom nye melaki ba Allah alamat gejo. Sebab Allah kan punya sifat kasih sayang gecok laut, gecok tanah cak dalam laut li malaikat Jibril ketumpai baba Fir'aun mengabai melaki. Sebab yang fikir Fir'aun, fikir li malaikat Jibril nyom nyuruh melaki ba Allah alamat selamat ni Fir'aun nyo. Malaikat Jibril kok geram ke Fir'aun nya. Ayo kalan li. Jadi artinya buatlah dari kisahan je cok sebuah pelajaran. Ternyata itanya mioka gebi tingat atau ge ilham ni Allah rutam doa. Yang rutam syukuri yang tanda Allah kena juk pu yang tanya laki. Mambai dua cara Allah ke kabul doa lain macam. Ada kala ge juk langsung pu yang kita inginkan. Ada kalanya ge tunda bak watai yang Allah tentukan kan watai tanya tentukan.
Ada-kala geganto dengan cara yang lain yang lebih hebat menurut Allah. Yang inti doa pasti diterima, mencara Allah terima lain macam. Kata Nabi Musa kesaltat ke Fir'aun, sampai na bahasa Nabi Musa, ya Allah, Nabi itam ate, berkelam ate Fir'aun, be'ruh miman sampai kala nanti bro. Ini beda Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad, Tairam lewat Taif, kagak tawar li malaikat jaga gunung untuk gelaketik gunung atau awak Taif, kelih. Li Nabi tanya, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Nabi hidayah ke kaum lu, awaknya hanya itu pura, hanya itu rilun. Kahana miman dia hanya itu rilun. Hanya itu pura ilmu. Mancang jahi. Nabi Musa Nabi Musa la ilmu cara mendoa. Ya Allah, ni laknat awaknya nutup mata hati be'ruh miman sampai kala nanti orang be'ruh miman. Yang dum kesal ke Nabi Musa ke Fir'aun. Nabi tanya lembut orang, hana lagi yang doa. Tapi nekalan doa Nabi Musa diterima oleh Allah pajan. Antara ucapan Nabi Musa dengan karam Fir'aun, pelotun. Pelotun baru nyata apa yang berdoa oleh Nabi Musa wujudkan oleh Allah. Mai tanya, Nabi kan lapukan baru watun dalam doa nak teruk kah? Kah broken, kah merasa punya kadang-kadang mutuhan dan kajian nak gebi tepu. Anjir kan. Kaino ke harus belajar. Berarti Allah tetap terima apa yang tanya inginkan. Mia hang terima, hang petingat tanya untuk tamu doa. Allah ka gelhom la mati tanya roh tamu doa yang tanda gini terima. Ka gelhom la mati tanya roh tak istighfar tanda gini pampun. Ka gelhom la mati tanya roh tak taubat tanda gini terima taubat tanya. Mia hana gini tung ke hamba ke? Ke pelalo dia. Pelalo dengan harta, pelalo dengan dunia, sehingga nak tinggal sepuh, nak tinggal tertobat, nak tinggal lelaki ampun. Tapi dengan kata ingat tak istighfar, dengan kata ingat dalam doa, yang tanda kena juk. Cuma cara juk nak lemah macam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Enak mentang untuk malamnya. Apa yang tak dihantingat. Untuk malamnya yang penting, kalau dalam suasana relax kan, suasana healing, yang penting betul makanan batin nayo, pelajaran mauizahnya adalah makanan bagi roh, bagi jiwa. Di baik makanan jasad tu, makanan roh juga penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang lelaki maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.